Selamat pagi, Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali pada pagi hari ini, kita berjumpa di acara renungan singkat yang diselenggarakan oleh Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7, Jemaat Yosodipuro. Dan pada pagi hari ini, pelajaran yang kita nikmati yaitu berjudul mengenang masa lalu. Mengenang masa lalu. Untuk itu, mari kita lebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Baik, Allah yang senantiasa menyertai kami dalam langkah-langkah kehidupan kami. Kiranya juga Tuhan menyertai kami pada pagi hari ini, di mana kami akan mendengarkan pekabaran sabda Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Memberkati kami semuanya, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di laman Facebook saya, di beranda Facebook saya, setiap hari dengan sebuah yaitu kenangan. Dan Facebook berkenan untuk merepost atau memberitahukan kepada saya akan postingan-postingan pada masa-masa yang lalu. Di mana ada kenangan-kenangan, di mana ada foto-foto, di mana ada keluh kesah mungkin, ataupun juga syukur, ataupun juga artikel-artikel lainnya. Gunanya adalah agar saya mengingat kembali peristiwa-peristiwa pada zaman yang lalu, pada masa yang lalu. Dan saya suka untuk merepost kenangan tersebut dan boleh menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Pada waktu saya mengupload peristiwa-peristiwa ataupun foto-foto yang lalu, saya merasa tidak tahu menahu apa yang terjadi setelah postingan-postingan tersebut. Namun pada faktanya, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ketika sekarang ini saya masih dipimpin, disertai, bahkan diberkati oleh Tuhan. Hingga pada saat ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara renungan pagi pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan pelajari bagaimana sebuah peristiwa yang indah terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7. Di sana sebuah perikop terdapat di dalam ayat 12 sampai ayat 26. Di sana dijelaskan bagaimana bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan. Yang tidak diketahui bagaimana modelnya kota tersebut, negeri tersebut. Nah, tentunya setelah mendapatkan kabar-kabar burung, contohnya dari 10 pengintai pada waktu yang lalu, bahwa orang-orang Kanaan ini adalah orang-orang prajurit-prajurit yang luar biasa gagahnya. Demikian juga bagaimana mereka ini adalah raksasa-raksasa. Tentunya menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan kegalauan atas tentara bangsa Israel. Dari jumlahnya pun
Jauh tentara Kanaan lebih banyak dibandingkan dengan tanah Kanaan. Itulah sebabnya pada ayat ke-17 dikatakan demikian. Kita baca langsung aja ayat 17. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Ini adalah salah satu kekhawatiran. Kalau bangsa Kanaan ini lebih banyak dibandingkan dengan tentara Israel, bagaimana mereka bisa menghalau, bisa mengalahkan prajurit-prajurit tentara dari Kanaan. Ayat 18 katakan, maka janganlah engkau takut pada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firman dan terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan menjelaskan kepada mereka bahwa mereka harus mengingat apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan atas negeri Mesir, atas Firaun yang sudah mereka kalahkan ini. Hanya karena pimpinan, hanya karena penyertaan Tuhan, mereka boleh keluar dari negeri Mesir. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah poin penting bagi bangsa Israel. Dan demikian juga bagi kita sebagai umat-umat Tuhan. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allah kita. Luar biasa saudara dengan Tuhan. Ini pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita tidak mengetahui bagaimana masa depan. Kita tidak mengetahui bagaimana apa yang akan terjadi nanti. Namun pelajaran bagi bangsa Israel untuk selalu ingat kepada Allah mereka pun menjadi pelajaran bagi kehidupan kita untuk selalu mengingat akan Allah kita, akan Tuhan kita, akan penyertaan kita, akan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tentunya ketika mereka mengingat, mengenang kembali apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kepada mereka, mereka tumbuh iman, tumbuh pengharapan, sehingga oleh karena iman, pengharapan mereka kepada Tuhan, maka mereka bisa mengalahkan dan memasuki tanah Kanaan. Sungguh luar biasa pelajaran kita pada pagi hari ini. Biarlah pada pagi hari ini, sebagaimana orang Israel sudah lakukan untuk mengingat, untuk mengenang karya Tuhan dalam kehidupan mereka pada masa-masa lalu, dan kemudian mereka terapkan di dalam langkah-langkah kehidupan mereka ketika mereka memasuki tanah Kanaan. Ini pun juga menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Namun oleh karena iman kita, pengharapan kita akan penyertaan Tuhan, kita percaya. Kalau kita selalu ingat akan Tuhan, Tuhan akan memberikan pimpinan pernyataan dalam langkah-langkah kehidupan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebuah kutipan ayat inspirasi, kutipan dari inspirasi demikian. Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan, kecuali kita melupakan
pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam masa-masa yang lalu. Inilah pena inspirasi tersebut. Ialah kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita selalu ingat akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam langkah-langkah kehidupan kita, maka Tuhan akan menyertai dan memimpin kita. Ingatlah akan penyertaan Tuhan pada masa-masa yang lalu. Emmanuel, Tuhan beserta kita. Tuhan memberkati kita. Amin.